Shalom. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 24 Oktober 2021. Ibadah pagi. Rom 1, peninjauan ulang ibadah minggu. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9, dan jam 17. Kapasitas tiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan telah mendapatkan suntikan vaksin. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan kebaktian beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Rom 2, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman pada saat awal datang beribadah. Khusus untuk persembahan janji iman dan bulanan operasional, jemaat dimohon untuk menulis sendiri tanggal dan nominal yang dipersembahkan, sehingga majelis tinggal menandatangani atau memvalidasi. Rom 3, amplop persembahan lain-lain. Bagi warga jemaat yang memberikan persembahan khusus dengan amplop sendiri, contoh persembahan komisi anak, remaja, pemuda, dan lain-lain, mohon amplop ditulis dengan jelas atau huruf besar dan tebal, supaya mempermudah majelis dalam menghitung persembahan. Rom 4, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu 10 Oktober 2021, jam 6.30, 92 jemaat, jam 9.70, jam 17.93, total jumlah 255 jemaat. Minggu tanggal 17 Oktober 2021, jam 6.30, 93, jam 9.78, jam 17.85, total jumlah 256 jemaat. Rom 5, persembahan tanggal 17 Oktober 2021. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.681.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.683.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp1.005.000. 4. Persembahan janji iman sebesar Rp2.490.000. 5. Perpuluhan sebesar Rp350.000. Rebon Rp25.000. 7. Persembahan istimewa sebesar Rp1.000.000. 8. Persembahan komisi anak sebesar Rp70.000. Rom 6, Baksos HUT GKJ Jebres ke-19. Panitia HUT GKJ Jebres yang ke-19 bekerja sama dengan Komisi Warga Dewasa pada hari ini 24 Oktober 2021 mengadakan baksos untuk warga sekitar gereja. Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah memberi bantuan atau partisipasi dalam acara baksos ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rom 7, rangkaian kegiatan HUT GKJ Jebres ke-19. 1.
kegiatan Baksos HUT GKJ Jebres ke-19 Minggu 24 Oktober 2021. 2. Ibadah Prahut tanggal 24 Oktober 2021. 3. Persekutuan doa secara online jam 18. Senin tanggal 25 Oktober 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia. Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dengan pengantar bahasa Jawa. Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia. 4. Ibadah HUT GKJ Jebres ke-19 dengan tema Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Pembicara Pendeta Suwarto SSI. Kamis tanggal 28 Oktober 2021 secara online jam 18 dengan pengantar bahasa Indonesia. Persembahan persekutuan doa hari pertama, hari kedua dan ketiga dan juga ibadah HUT GKJ Jebres ke-19 bisa dimasukkan bersama pada ibadah Minggu tanggal 31 Oktober 2021. 5. Perayaan HUT GKJ Jebres ke-19 Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Rom 8 yang akan menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu atau Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah beribadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah. Mohon dengan sangat Bapak Ibu, ketika sudah masuk di dalam gedung gereja, kita menjaga kekusukan agar tidak mengganggu kanan kiri kita. Kita bercerita dengan jiwa kita melalui batin kita saja. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mendengarkan panggilan beribadah begini. Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal budi dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang rapuh, yang lemah dan terbatas. Kita mudah terluka, mudah terpuruk, lemah dan tak berdaya, serta kita mudah jatuh sakit.
Dalam kerapuhan itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepada Tuhan, kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu keempat bulan keluarga ini dan ibadah pra-HUT GKJ Bres yang ke-19 ini datangnya dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam satuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, dalam bulan keluarga ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyembuhkan. Sayangnya, banyak orang beriman mencari alternatif lain di luar Tuhan Yesus untuk memperoleh kesembuhannya. Carilah Tuhan Yesus, Sang Tabib Agung yang bisa menyembuhkan diri kita dari segala macam sakit penyakit. Kadang dia bisa menyembuhkan kita melalui dokter atau konselor yang menangani segala penyakit kita. Biarkan dia menuntun kita untuk berobat ke tabib yang tepat. Tuhan Yesus
juga bisa menyembuhkan secara langsung masalah jiwa kita, tetapi Dia juga bisa memakai orang-orang terdekat kita. Terlebih masalah rohani kita, Tuhan Yesus pasti mau menyembuhkan kita. Saudara, maukah kita mencari Tuhan Yesus untuk kesembuhan segala penyakit kita? Kita pujikan nama Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita bersama-sama masuki pengakuan dosa. Allah Bapa Surgawi, kami datang untuk mohon belas kasihan dan pengampunan, karena kami kurang mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi. Kami kurang mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan
itulah dosa-dosa kami. Tuhan Yesus kiranya mengampuni kami dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus pada kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun membuka diri pada rahmat Allah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yakobus 5:16 demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, di dalam setiap kami berkumpul, bersekutu dan beribadah, jiwa, hati, roh kami haus dan rindu akan kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah pada kesempatan ibadah pagi ini. Kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang bawa Alkitab, mari kita membuka dari Injil Markus 10, ayat 46-52, kita baca bergantian, saat yang genap, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ganjil. Injil Markus 10, ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Lalu, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku."
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada waktu itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan Injil Markus, yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita maknai sebagai ibadah pra-HUT GKJ Bres yang ke-19. Besok 3 hari berturut-turut kita akan mengadakan persetujuan doa secara online yang akan dilakukan melalui kanal YouTube GKJ Bres. Persetujuan doa hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan hari Rabu kita akan kembali melakukan ibadah HUT GKJ Bres yang ke-19 secara online juga melalui kanal YouTube GKJ Bres. Untuk itu Bapak Ibu bisa menikmati, bisa mengikuti bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan hari ini siang nanti panitia bersama dengan Komisi Warga Dewasa menyelenggarakan kegiatan baksos. Mohon dukungan doanya, semuanya berjalan lancar dan berkat bagi semuanya. Dan panitia juga menyiapkan tribun, Bapak Ibu bisa merayakan juga, bisa ditampilkan di media sosial dengan foto-foto panjenengan masing-masing pribadi. Nah, sekaligus hari ini kita masuki minggu keempat di bulan keluarga. Pada ibadah bulan keluarga minggu keempat ini, mari kita bersama-sama melihat sesuatu yang terjadi pada diri seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, yang membawa pemulihan besar dalam hidupnya. Kisah cerita ini tercatat dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, sekali lagi kita mendapatkan informasi Bartimeus adalah seorang yang buta. Karena kondisinya ia tidak bisa bekerja, sehingga ia terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan kondisi orang yang mengalami buta, mengalami tunanetra, berarti tidak bisa melihat sekitarnya. Sekelilingnya gelap, tanpa warna, tidak indah. Bukan untuk disyukuri, bukan alasan untuk ditertawakan. Buta
sungguh adalah sebuah pengalaman hidup yang kelam nan gelap. Pergerakannya terbatas. Begitu juga pekerjaan. Komunikasi pastilah juga tak seperti orang kebanyakan pada umumnya. Orang dapat mengeluh karena kebutaan ini. Orang dapat pula memberontak atau menangisi hidupnya, atau pula memprotes Allah Sang Pencipta. Tidak terima dengan kondisinya, keadaannya. Tetapi hari ini kita bisa melihat sosok pribadi Bartemius yang juga mengalami buta, tetapi tidak berlaku demikian. Tidak menyatakan keluh kesahnya, tidak menyatakan pemberontakannya. Ia tidak mengeluh dan tidak memberontak. Tidak pula menangis hidup dan memprotes Sang Pencipta hidup. Sebaliknya, justru ia memperlihatkan, memberikan kesaksian hidup yang luar biasa. Pertama, Bartemius melihat Tuhan Yesus dengan mata hatinya. Orang yang normal, orang yang hidup seperti sedia kala mengalami kesulitan melihat keberadaan Tuhan Yesus, menolak keberadaannya. Tetapi saat Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko, diiring orang banyak, Bartemius tidak melihat Yesus dengan matanya. Tetapi saat mendengar bahwa ada yang lewat, adalah Yesus dari Nazaret, ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ternyata Bartemius itu mengenal Tuhan Yesus. Ia melihat, ia mengenal pribadi Yesus dengan mata hatinya. Itu yang luar biasa. Nah, yang kedua, Bartemius memiliki iman yang luar biasa. Saat dia berseru manggil Yesus, orang banyak menegurnya supaya diam. Tapi justru semakin keras Bartemius berseru, ia semakin keras menyatakan penglihatan mata hatinya dan keyakinan imannya. "Anak Daud, kasihanilah aku." Hal ketiga, Bartemius meminta apa yang penting bagi hidupnya. Bapak Ibu bisa cermati, Bapak Ibu bisa perhatikan, ketika Tuhan Yesus bertanya apa yang dikehendakinya, Bartemius menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Rabuni, semoga aku dapat melihat. Melihat dengan mata hati menjauhkan Bartemius dari sikap dan tindakan mengeluh dan memberontak, menangis hidup dan memprotes Tuhan. Bartemius teguh mengantar Bartemius pada perjumpaan yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus. Meminta yang paling penting bagi hidupnya adalah contoh baik bagi kita untuk belajar meminta, berdoa pada Allah apa yang sungguh-sungguh kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sekali lagi, Bartemius memberikan contoh yang konkret. Rabuni, supaya aku dapat melihat.
Bartimius bisa saja minta kekayaan, meminta pekerjaan, dan sebagainya. Selain matanya dicelikat. Tapi Bartimius tahu betul sumber masalah selama ini yang ia alami, yaitu ketidakmampuannya melihat. Jika ia bisa melihat, pastilah dia tidak akan mengemis, bisa bekerja seperti orang pada umumnya. Ia tahu betul hal itu, maka ia pun hanya meminta satu hal, yang sumber permasalahannya. Maka Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaan dan menyembuhkan. Alkitab mencatat apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini menarik. Apa yang sesungguhnya menyembuhkan Bartimius? Alkitab mengatakan apa yang menyebabkan ia sembuh adalah iman yang dimilikinya. Percaya yang dimiliki oleh Bartimius. Imannya yang percaya, yang tidak bergantung pada logika manusia, yang tidak bergantung apa kata orang. Ketika orang lain menghalang-halangi dia, ketika orang lain menyuruh ia diam, Bartimius tetap punya semangat, tekad. Imannya tetap tidak goyah. Dia berteriak, "Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius berpegang penuh akan hal itu. Dan Tuhan Yesus pribadi melihat iman yang ada pada diri Bartimius. Iman itu ternyata cukup menggerakkan Tuhan untuk turun tangan, melakukan hal-hal ajaib, perkara-perkara ajaib dalam hidup Bartimius. Singkatnya, iman itulah yang kita butuhkan untuk menerima berkat dan mujizat Tuhan. Mudah bagi kita untuk menyebut kata iman. Namun sesungguhnya dalam praktek kehidupan, seringkali hal ini sulit untuk dilakukan. Mengapa begitu? Karena iman biasanya berhubungan dengan sebesar apa kepercayaan dan pengharapan kita pada Tuhan. Di saat jalan terasa buntu, di saat jalan sempit dan penuh situasi sulit. Dan itu tepat dikatakan dalam Alkitab, dalam Ibrani 11:1 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bisa tidaknya kita menerima mujizat Tuhan untuk menjawab permasalahan kita, termasuk yang sudah seperti tidak ada jalan keluar, seakan-akan jalan sudah buntu, sempit, dan sebagainya. Itu akan bergantung seberapa besar iman kita, percaya kita. Maka pada bulan keluarga minggu keempat saat ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kepada kita semua bahwa iman pribadi kita masing-masing, iman yang dimiliki oleh keluarga-keluarga Kristen itu sangat-sangat penting. Meski kita berusaha
sekuat tenaga, membanting tulang. Tetapi kalau kita tidak meyakini itu semua berasal dari Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Artinya, melalui bacaan kita di hari ini, kita diingatkan, ketika kita mengalami persoalan yang membelenggu hidup kita, yang menjadi sumber permasalahan hidup kita, maka ada satu pribadi yang dapat kita andalkan, yang dapat kita bergantung kepadanya sepenuhnya, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh curhat dengan orang-orang sekitar kita, dengan sahabat kita, tapi kita memiliki satu pribadi yang setiap saat, setiap waktu menyediakan diri untuk memberikan pengharapan, keyakinan, jawaban atas pergumulan kita, atas persoalan-persoalan hidup kita. Dan itu kadang kita lupakan. Kita justru menangis dengan sahabat kita, menangis pada orang tua kita. Tapi kita lupa, kita memiliki seorang sahabat yang menemani, menyertai, yang bisa kita ajak berbagi beban pergumulan kita. Bahkan dalam lagu pujian tadi, dia hanya sejauh doa. Dia dapat dijumpai 24 jam penuh, menyediakan waktu bagi kita. Persoalannya adalah, apakah kita memiliki mata hati seperti Bartimeus? Sekalipun dia buta, tapi dia dapat mengenali, dapat melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan panjenengan pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga panjenengan. Apakah kita mampu melihat keberadaan, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita? Maka hari ini kita diingatkan, disadarkan, mari kita belajar dari Bartimeus. Kita belajar banyak hal, belajar tentang iman, belajar berdoa, meminta sesuatu yang betul-betul kita butuhkan, yang kita perlukan. Dan kita meyakini Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita. Kalau panjenengan punya pergumulan, keluarga panjenengan punya pergumulan, mungkin hari ini panjenengan sakit dan sebagainya, yakinlah Tuhan sanggup memulihkan keluarga panjenengan, kehidupan panjenengan. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar. Milikilah iman, percaya yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Selamat menghayati bulan keluarga ini dan selamat menyongsong HUT gereja kita yang ke-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kita menyatukan hati, masuk dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami menyadari sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami terbatas, kami rapuh, kami lemah, dan kami seringkali mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, pergumulan-pergumulan yang sulit, baik secara ekonomi, kehidupan keluarga, penyakit yang kami alami. Tetapi hari ini, kami boleh mengilat pengharapan yang luar biasa. Mujizat itu ada. Kuasa-Mu bekerja bagi mereka yang berharap, bagi mereka yang bersandar penuh kepada Engkau. Mampukan kami, masing-masing pribadi, keluarga-keluarga Kristen ini, semakin menghayati, semakin merasakan, semakin mengenal Engkau adalah pribadi yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, yang meneguhkan, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan. Dan Engkaulah yang memberikan jawaban atas setiap doa, setiap pergumulan-pergumulan kami. Sekali lagi ya Bapa, yakinkanlah kepada kami pribadi, lepas pribadi, masing-masing keluarga, yakin, percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu ya Tuhan Yesus, berlaku atas kehidupan orang-orang percaya. Saat itu Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Selaku saya berdoa untuk Bapak Wiyatin Jebres 5, Ibu Darnon Jebres 6, Ibu Saminem Tekyanton Jebres 8, Ibu Eris Bagion Jebres 9, Bapak Surat Majin Jebres 9, Bapak Ibu Suroson Jebres 12, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, Pamulan Ibu Sabto Winarti Jebres 14, Ibu Trias Jebres 14. Tuhan berkenan menjamah mereka,
memberkati mereka, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu GKJ Bres ya Tuhan, yang besok tanggal 28 Oktober 2021 akan bersama-sama bersyukur sekaligus menghayati ulang tahun gereja kami yang ke-19. Allah berkati gereja ini dalam perjalanan kehidupan berpelayanan. Tuhan pakai secara luar biasa, lebih heran lagi, menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota Solo, di mana kami berdiri, di mana kami berada. Berkati serangkaian acara yang telah disusun, kegiatan bakti sosial siang hari ini, dalam rangka ulang tahun gereja kami yang ke-19. Oleh karena situasi pandemi, kami juga menyelenggarakan persekutuan doa secara online, hari pertama, kedua, ketiga. Dan juga besok hari Kamis, kami bersama-sama menyelenggarakan ibadah ulang tahun gereja kami yang 19 secara online di kanal YouTube GKJ Bres. Mampukan masing-masing pribadi, masing-masing keluarga, menyediakan waktu secara khusus, bersekutu, beribadah bersama di rumah dengan keluarga mereka masing-masing, menghayati, merenungkan berkat Tuhan dan perjalanan gereja kami sampai di usia 19 tahun ini. Mampukan kami bersyukur dan mampukan kami mengisi, memberikan sesuatu yang terbaik untuk pelayanan, untuk keberlangsungan, untuk kehidupan gereja GKJ Bres. Berkati pelayanan yang ada, ibadah mingguan, persekutuan pemuda remaja yang sudah mulai onsite, persekutuan sekolah minggu, persekutuan doa Rabu pagi secara online, dan kegiatan-kegiatan yang lain dapat berjalan dengan baik dalam rangka memelihara iman percaya warga jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang studi, yang sudah melakukan tatap muka, berikan kesiapan, kesungguhan hati untuk menerapkan protokol kesehatan, baik dari rumah maupun pihak sekolah, semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Berkati pula anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Senyalah kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dan segala daya upaya mereka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui penerapan protokol kesehatan, melalui kebijakan PPKM, melalui kegiatan vaksinasi, dan kami masing-masing pribadi mampukan mendukung kebijakan pemerintah. Dan kami yakin dan kami percaya pandemi ini pasti akan berlalu. Tuhan akan mengembalikan kehidupan kami seperti sedia kala. Bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa beribadah dengan nyaman dan aman oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Ilah Bapa, doa syukur kami, seru kami, permohonan kami yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri dalam pengucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita telah mengaruniakan rahmat-Nya dengan tidak terbatas ke dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga setiap hari. Kita telah menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati bersukacita dengan memberi persembahan di awal ibadah. Mari kita senantiasa mengingat pesan Alkitab, Roma 12, bait yang pertama.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah-Ku, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyikan pujian pengucapan syukur melalui PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan, baik persembahan berupa persembahan operasional bulanan, persembahan janji iman, persembahan istimewa, dan persembahan lainnya. Kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi yang sudah memberikan sesuai kemampuan dan berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, kami belum bisa memberikan yang terbaik dan lebih banyak dengan apa yang Engkau berikan. Namun kami berharap kiranya Engkau mengkuduskan kami melalui persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan itu bisa bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu, terutama untuk membangun GKJ Jebres. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah Engkau percayakan untuk mengolah persembahan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rasa takut akan Engkau, agar dalam pengelolaan persembahan benar-benar bisa terwujud sesuai yang dikehendaki Engkau. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, lewat ibadah juga ini kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang belum bisa memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau berikan berkat-Mu yang melimpah pada mereka, agar pada hari-hari yang akan datang bisa memberikan yang lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, persembahan ini belum sempurna, untuk itu kiranya Engkau kuduskan dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan
dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat saya undang baik berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan dari pelengkap Hitung Jemaat 289, bait pertama dan kedua. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kepala keluarga kita yang sesungguhnya, Kami adalah anggota keluarganya. hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, salah asih, asih dan asuh. Kami akan hidup di dalam cinta kasih Allah. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah Sang Penyembuh kami. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Terus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau